Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan liputan 6 petang terkini bersama saya Imel Aulia Putri. Digelar di sebuah lapangan terbuka, puluhan ASN kantor Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengikuti tes swab Jumat siang. Setelah dilap dan diperiksa tekanan darah, mereka langsung diambil sampel cairan dari rongga mulut serta hidung. Dari 71 yang mendaftar, hanya 61 diantaranya yang menjalani tes swab. Sementara itu, yang tidak ikut tes swab karena masih bekerja melayani masyarakat. Demikian liputan 6 petang terkini, saya Imel Aulia Putri, sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Laura. Peristiwa banjir bandang akhirnya terjadi lagi. Kali ini menimpa beberapa desa di daerah sekitar Kaliberantas. Banjir bandang tersebut diduga disebabkan karena intensitas hujan yang turun deras mulai jam 8 malam hingga jam 6 pagi. Setidaknya sudah 2 desa yang terendam akibat kejadian ini. Di antara warga korban yang rumahnya tergenang air sudah mulai mengungsi ke kampung sebelah. Diperkirakan karena kejadian ini ada sekitar 165 kepala keluarga terpaksa kehilangan tempat tinggalnya. Pemerintah juga sudah tanggap dengan memberikan bantuan yang diperlukan seperti air bersih, makanan, minuman, pakaian, serta obat-obatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Fatul Fakri. Aksi Lebanon pengunduran diri ini untuk memenuhi tuntutan warga yang telah melakukan demonstrasi atau demo selama 2 hari. Menteri Informasi Lebanon Manil Abdul Somad mengumumkan pengunduran dirinya. Pengunduran diri ini saat terjadinya unjuk rasa. Pemerintah Lebanon Manil Abdul Somad mengundurkan diri untuk memenuhi tuntutan warganya yang menginginkan perubahan dituntut pemerintah. Warga Lebanon juga menuntut pemerintah yang lalai menjalankan tugasnya. Terima kasih. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Naura Zora Mila Hanifah dalam liputan 6 petang. Pemirsa, perayaan Hari Idul Adha Masjid Agung Al-Azhar dibatasi jumlah jamaah walaupun pandemi COVID-19 belum selesai. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia meminta kepada warga yang daerahnya masih tinggi kasus COVID-19 atau masuk zona hitam untuk tidak menunaikan sholat Idul Adha di masjid. Tak hanya itu, pemerintah di daerah juga turut mengeluarkan kebijakan karena kasus COVID-19 berbeda-beda jumlahnya. Salah satu contohnya, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rasmidiari yang mengizinkan warganya menggelar sholat Idul Adha yang berjamaah di masjid dan musola wilayahnya. Demikian liputan 6 petang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Jamilatul Latifah. Penyebaran berita bohong oleh artis melalui sosial media tentang obat COVID-19 oleh akun YouTube Dunia Manji. Berdasarkan gelar tersangka, ditemukan unsur ketersangkaan. Pasal 28 nomor 50. Masalahnya akan ditingkatkan dari penyidikan menjadi penyelidikan karena unggahannya yang memicu kontroversi. Anji, sebagai pemilik akun YouTube Dunia Manji pun meminta maaf secara terbuka melalui akun YouTube Dunia Manji setelah bertemu dengan sejumlah dokter. Sementara itu, melalui tim kuasa hukumnya, Hadi Pranoto justru melaporkan balik karena pencemaran nama baik. Selamat pagi pemirsa, masih bersama saya Siti Erlina Dita Maulida. Berita kali ini mengenai produksi obat. Jakarta, CNBC Indonesia Kementerian Kesehatan Kemenkes memberikan penjelasan secara komprehensif terkait mekanisme produksi obat.
dan pelaksanaan tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Menyampaikan secara garis besar proses produksi obat yang diawali dengan upaya penemuan bahan atau zat potensial obat melalui berbagai proses penelitian. Kedua bahan atau zat senyawa potensial obat tersebut harus melewati berbagai proses pengujian. Di antaranya adalah uji aktivitas zat, uji toksisitas, in vitro dan in vivo pada tahap klinik, serta uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3. Demikian berita hari ini, saya Siti Erina Dita Maulida melaporkan. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya, Viola Ayuna Prisa, dalam liputan 6 petang. Pemirsa, pesta pernikahan mulai diizinkan digelar, walaupun pandemi COVID-19 belum usai. Namun sayang, kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sangat rendah. Tamu undangan resepsi pernikahan di Tasikmalaya, Jawa Barat, banyak yang tak mengenakan masker. Begitu pula dengan sang mempelai. Berdesakan, tanpa jaga jarak. Para tamu undangan ini seolah tak sadar karena bisa jadi di antara mereka ada yang terjangkit COVID-19. Tak hanya itu, sejumlah tamu undangan resepsi pernikahan di Tasikmalaya ini tak mengenakan masker, aturan minimal protokol kesehatan. Demikian liputan 6 petang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ziana Saharani. Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah sebanyak 1.815, membuat total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 116.871 orang. Lebih banyak sedikit daripada penambahan kasus pasien sembuh sebanyak 73.889 dan pasien yang meninggal dunia sebanyak 5.452 kematian. Sampai di sini saja, cukup sekian dan terima kasih.